Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sabtun Ismi Hasanah. Saya dosen pengecoran logam di Politeknik Manufaktur Jakarta. Saya lulusan Sarjana Strata 1, Program Studi Kimia di Universitas Gadjah Mada. Dan saya lulus di Program Studi Ilmu Kimia Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Di Politeknik Manufaktur Ceper, mata kuliah yang saya ampu diantaranya mata kuliah kimia, mata kuliah fisika, dan mata kuliah material teknik. Mata kuliah tersebut linear dengan bidang ilmu saya. Dan saya mengajar di kelas semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebelum pembelajaran semester, saya selalu menyiapkan rencana pembelajaran semester, meliputi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan kajian, penilaian, dan referensi. Dan di setiap pertemuan, saya selalu menyiapkan satuan acara pembelajaran, meliputi capaian pembelajaran pada hari tersebut, media pembelajaran, metode pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penugasan. Selama pandemi, metode pembelajaran yang diberikan berupa metode pembelajaran tatap muka dan tatap maya. Saya sudah menyiapkan skenario pembelajaran tatap muka maupun tatap maya. Adapun metode yang saya berikan adalah ceramah interaktif, metode kooperatif learning, yakni mahasiswa menyelesaikan secara berkelompok materi tugas yang diberikan, kemudian metode studi kasus, dan penugasan. Sedangkan media pembelajaran yang saya berikan pada saat tatap muka dan tatap maya, media pembelajaran yang saya gunakan pada saat tatap maya antara lain Google Classroom, Zoom Meeting, WA Group, Jamboard pada aplikasi Google. Agar kelas saya berjalan interaktif, saya menggunakan strategi. Ketika presensi, saya tidak hanya melakukan di awal, akan tetapi di setiap waktu ketika saya menginginkan untuk memberikan presensi, saya akan share ke mahasiswa, kemudian mahasiswa akan melakukan presensi ulang. Dengan demikian, saya mengetahui siapa saja mahasiswa yang masih standby di perangkatnya masing-masing. Sedangkan media pembelajaran secara tatap muka yang saya gunakan antara lain PPT, LCD, dan papan tulis. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ilmu kimia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu kimia dalam teknologi pengecoran logam. Adapun materi yang saya berikan antara lain ilmu kimia, unsur dan atom, senyawa, campuran, persamaan reaksi dan stoikiometri, reaksi asam basa, bahan Linding Tanur, reaksi redoks, reaksi elektrokimia, dan pelapisan logam. Bahan kajian tersebut menunjang dalam teknologi pengecoran logam. Dan berikut video pembelajaran tatap muka yang saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu.
apa kabar hari ini, sore hari ini? Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat Baik Bu, dan sehat. menyenangkan Bu. Ini masih menggunakan pakaian praktek gitu ya. Ini beberapa masih di kampus ya? Iya Bu. Iya, ya Bu. Saya masih di Di kampus. kampus, Bu. Lagi miskin kuota. Saya di kosan Bu. Oke, ada yang di kampus, ada di kosan gitu ya. Baik. Kosannya pakai berikutnya, wifi. terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah kimia pada sore hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengirimkan link presensi. Silahkan mengisi link presensi karena akan kita record untuk presensinya pada sore hari ini. Silahkan dicek di chat Zoom apakah sudah masuk. Sudah Bu. Oke, Sudah Bu, sudah Bu. silahkan diisi. Saya tunggu 1 menit untuk pengisiannya. Silakan. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, sudah diisi semuanya ya presensinya. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan sore hari ini, kita akan mereview pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada Tentang yang atom, Bu. Tentang Oke. atom. boleh raise hand. Di sini akan saya tulis. Kira-kira kemarin kita belajar tentang apa sih? Oke, Muhammad Farhan, silakan Muhammad Farhan. Tentang subatom sama kulit-kulit atom. Oke, atom dan kulitnya gitu ya. Ini berkaitan dengan apa sih Muhammad Farhan? Ada subatom, atom, masih ingat nggak? Ini kita belajar tentang apa sebelumnya? Jadi ada yang menambahkan nih, ada Kusuma yang raise hand. Silahkan Kusuma. Ya, Bu. Tentang senyawa, Bu. Oke, Nama-nama senyawa. Oke. Dari Kusuma belajar tentang tata nama senyawa gitu ya. Ya, Bu. Baik. Ada lagi? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oke, Adewira sepertinya itu ya, mau Oke, siapa? Nisa, silakan Nisa. Ilmu kimia, Bu. Oke, ilmu kimia. Baik. Ada lagi? Oke, Christian, silakan Christian. Bilangan kuantum. Oke, kita juga sudah sampai gitu ya, sudah belajar tentang bilangan kuantum. Sebelum bilangan kuantum kita belajar apa sih yang kemarin di pertemuan sebelumnya? Kita kemarin sudah menghitung nih berapa bilangan kuantumnya. Kemarin kita menghitung 1S2, 2S2, 2P6, itu apa sih? Ada yang masih ingat tentang konfigurasi elektron? Ya, gitu ya. Ada yang mengangguk ya. Kita kemarin juga belajar tentang Bilangan kuantum. Oke. Kita juga belajar tentang konfigurasi elektron. Baik. Ini yang kita masih berkaitan dengan ini. Oke, untuk sore hari ini ini yang kita pelajari tadi. Untuk sore hari ini kita akan belajar tentang konsep mol. Nah, di sini capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan perhitungan konsep mol sebagai dasar perhitungan rumus empiris.
kita akan belajar juga bagaimana menghitung rumus empiris. Dan capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menghitung rumus empiris senyawa. Baik. Sudah pernah melihat diagram seperti ini di SMA? Belum, Bu. Belum ya? Belum kayak Ibu. Oke. Ini merupakan diagram konsep mol. Nah, apa sih maksud satu dengan yang lain? Itu akan saling berkaitan. Kita contohkan seperti ini. Mol, jumlah mol, ketika akan kita rubah ke molaritas, maka akan ini panahnya ke sana ke volume pada keadaan standar STP. Kalau akan kita rubah ke volume, maka tanda panahnya ke bawah dikalikan 22,4. Dan sebaliknya, misalkan kita punya volume gitu ya, punya volume sekian dan akan kita rubah ke mol, maka akan dibagi 2,24. Oke, tahu maksudnya? Yang langkah pertama kita, karena tadi rumusnya adalah ini, dikalikan AR atau MR, kalau jumlah molnya kan sudah diketahui ya tadi. Nah, kita menghitung AR atau MR-nya. Caranya bagaimana? Nah, bisa kita lihat di sini. Kita jumlahkan masing-masing dari unsur dalam urea. Kita lihat unsur-unsurnya ada apa saja. Ada C, ada C, kemudian O, ada O, kemudian N, dan H. N dan H. ada N, ada H. Oke, kita lihat lagi di sini. Untuk unsur C, jumlahnya ada berapa di sini? Ada 12. Unsur C. Ini AR-nya, unsur C. Koefisiennya ada berapa? C ada 1. Oke, baik. Ini memang belum saya berikan sebelumnya gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Unsur C, di sini koefisiennya 1. 1. Kemudian O juga 1. Koefisien di sini ya. 1. Kemudian untuk N, ini karena dalam kurung gitu ya. N koefisiennya adalah 2. Dilihat dari sini. N koefisiennya 2. Kemudian H koefisiennya berapa jadinya? 2 kali 2? 4. 4. Oke, 4 gitu ya. Baik, kemudian kita menghitung AR-nya. ARC. Nah, ARC ini merupakan massa atom. Kemarin masih ingat cara melihat massa atom di tabel periodik unsur? Massa atom C berapa ini? Berapa massa atom C? 6. Lihat, yang atas adalah massa. 12, Bu. 12, Bu. Kemudian massa atom O berapa? 15. 12. Oh, kalau kita bulatkan 16. 16. Oke. Massa atom H H berapa? Terlihat di sini? 1. 1. Oke. Baik. Nah, sebenarnya di sini tadi sudah saya berikan AR-nya gitu ya, biar kita mengingat-ingat lagi tentang melihat atau menentukan berapa massa atom dari masing-masing unsur, maka saya kembalikan ke tabel periodik unsur tadi. Baik, di sini sudah diketahui sebenarnya. ARH 1, ARC 12, ARN 14, ARO 16. Kita masukkan di sini tadi. ARC ada 12 ya, kita masukkan. Massa atomnya ada 12. Kemudian massa atom O ada 16. Kemudian massa atom N itu ada 14. Koefisiennya ada 2, maka dikalikan 2, 2 kali 14. Kemudian massa atom H ada 1, dikalikan 4, ada 4. Nah, jadi ini
2 itu koefisien dari N, kemudian 14 ini adalah massa atom dari N. Ini harusnya dikurung gitu ya. Ini dikurung biar nanti lebih mudah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, 12 ditambah 16 ditambah 28 dari sini ditambah 4 hasilnya 60. Kita ketemu MR-nya. Tadi kalau kita mau nyari massa dari jumlah mol yang sudah diketahui, maka dikalikan MR. MR. Oke, benar sekali. Baik. Tadi di sini diketahui jumlah molnya 0,1, kemudian MR-nya 60. Ya udah, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 6 gram. Gram. Nah, gampang? Insyaallah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nanti kita coba gitu ya, saya berikan kuis. Kira-kira kalian bisa mengerjakan atau tidak. Baik, ini juga sama. Silakan nanti dicoret-coret berapa hasilnya. Hitung massa dari 4,48 liter gas C2H2 yang diukur pada keadaan standar. Lihat di sini, saya akan tunjukkan caranya. Yang diketahui apa di sini? Yang diketahui adalah volume. Berarti posisinya di sini. Volumenya adalah 4,48 liter. Yang dicari adalah di sini. Masanya. Jadi perjalanannya seperti ini. Volume diubah ke mol, kemudian mol diubah ke massa. Massa. Oke. Oke, silakan dicoret-coret. Saya beri waktu 5 menit. Baik, sudah selesai semuanya untuk quiz yang pertama? Sudah, Ibu. Oke, ada yang mau menampilkan jawabannya? Boleh raise hand? Oke, ada yang mau menampilkan? Oke, Rizal, silakan. Menulis di kertas ya, di buku ya? Iya, Bu. Oke, boleh ditampilkan di kertas dan menyampaikan bagaimana proses pengerjaannya. Jadi seperti ini singkatnya. Iya. Kemudian untuk menghitung massa, jika diketahui volumenya, maka dari volume perlu diubah menjadi mol terlebih dahulu, kemudian dari mol nanti diubah menjadi massa. Oke. Untuk mol yang didapatkan berapa? Volume yang diketahui jumlahnya 4,48 liter. Kemudian diubah menjadi mol, caranya dengan dibagi 22,4. Hasilnya 0,2 mol. Kemudian jika sudah diketahui molnya atau molaritas, maka harus apa istilahnya, dicari masanya, Bu. Ya, benar. Ya. Yaitu dengan jika sudah diketahui molaritasnya, molaritas yang diketahui tadi ada 0,2 mol dikali 26 gram per mol. Oke. Baik. Hasilnya 5,2 gram. 5,2 gram. Baik, terima kasih Arizal. Saya mau tanya ke semuanya, boleh raise hand. Ini ada yang satu device, beberapa orang gitu ya. Yang jawabannya sama dengan Rizal, boleh berikan jempolnya dong. Yang jawabannya sama dengan Rizal, boleh berikan jempolnya. Oke. Dari device Kusuma, dari Christian, yang lainnya. Oh, Egi, oke, Rizky juga sudah. Baik, oke, hampir semuanya sudah benar gitu ya jawabannya. Baik, itu adalah cara perhitungan konsep mol. Nah, jadi yang diketahui apa,
kemudian yang dicari apa, kita bisa melihat dari diagram konsep mol itu tadi. Baik. Sudah bisa dipahami untuk konsep molnya? Kalau bisa, Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan gitu ya untuk materi kita hari ini. Ini jawabannya yang tadi sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang rumus empiris. Satu materi lagi terkait dengan rumus empiris. Definisi rumus empiris sendiri merupakan rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun senyawanya. Poinnya di sini adalah perbandingan terkecil. Misalkan kita contohkan ada glukosa, ada gula, mempunyai rumus molekul C6H12O6. Perbandingan terkecilnya berapa? Perbandingan terkecil 6:12:6. Berapa perbandingan terkecilnya? 6:12. Kalau dibagi 6 semuanya bisa tidak ini? Bisa. Bisa gitu ya. Jadi ini yang dikatakan rumus molekulnya. Sedangkan yang dikatakan rumus empiris adalah perbandingan terkecilnya. Perbandingan tersebut masih dapat disederhanakan lagi. Ya, misalkan kita perbandingan dulu 3/6 banding 3. Oh, ternyata masih ada yang lebih sederhana lagi, yaitu 1/2 banding 1. Ini yang dikatakan sebagai rumus empiris. Oke. Nah, perbandingan ini merupakan perbandingan yang paling kecil, sehingga rumus empiris dari glukosa adalah CH2O. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Kalau rumus molekulnya tadi adalah ini, kemudian rumus empirisnya adalah ini. Oke ya. Nah, ini cara menentukan rumus empiris. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan jenis unsur penyusun senyawa beserta AR masing-masing unsurnya. Kemudian, menentukan massa atom komposisi unsur dalam senyawa. Yang ketiga, mengubah massa atau komposisi dalam mol. Kemudian yang keempat, menentukan massa atom relatif unsur penyusun senyawa. Agar lebih mudah, saya akan sajikan contohnya. Nah, ini langsung ke contoh gitu ya. Prosesnya gimana kita menentukan rumus empiris? Tentukan rumus empiris natrium sulfida yang didapatkan dari reaksi 1,15 gram natrium dan 0,8 gram sulfur. Dengan AR-nya atau massa atomnya sudah diketahui seperti ini. Oke, langkah pertama tadi, menentukan jenis unsur penyusun senyawa beserta AR masing-masingnya. Unsur-unsurnya apa saja kalau natrium sulfida? Ada unsur apa saja ini? Ada Natrium dan sulfur. Sulfur, oke, benar sekali. Natrium dan sulfur. Nah, AR-nya sudah diketahui nih. Jenis unsur penyusun dan AR masing-masing. Untuk Na, 23 gram per mol. Untuk S, 32 gram per mol. Sudah kita tulis di sini. Tadi ini langkah pertama. Langkah selanjutnya, menentukan massa atau komposisi unsur dalam senyawa. Massanya berapa gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui berapa massanya? Yang natrium 1,15 gram. Oke, benar. Natrium, massanya natrium 1,15 gram. Kemudian sulfur 0,8 gram. Benar sekali, baik. Langkah selanjutnya adalah mengubah massa atau komposisi dalam mol. Nah, kita kembali ke konsep mol tadi. Di sini yang sudah diketahui adalah massa dan AR-nya. Tadi kalau merubah massa menjadi mol, dikali atau dibagi? Dibagi. Oke, dibagi, benar sekali. Nah, ini ya, saya kembalikan ke sini. Kita mau menentukan mol nih, yang tengah ini nih. Yang diketahui massa nih. Berarti yang dilakukan adalah massa dibagi AR atau MR-nya. Oke, tinggal kita masukkan. Mol di sini adalah massa dibagi AR-nya. 1,15 dibagi 23. Untuk sulfur juga sama. Bisa dilihat di situ.
Dan langkah yang keempat adalah menentukan massa atom relatif unsur penyusun senyawa. Rumus empirisnya apa gitu ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini perbandingan sederhana. Untuk perbandingan rumus empiris itu tidak boleh bilangan bulat. Mohon maaf, bilangan pecahan. Jadi harus bilangan bulat. Nah, kalau kita perbandingkan gitu ya, 0,05 dibandingkan 0,021 bilangan bulatnya berapa gitu ya. Ya udah. Ini kita bagi sama gitu ya. Kita bagi, kan ini lebih besar 0,05 mol. Kita bagi 0,025. Hasilnya adalah 2. Ini 0,025 kita bagi 0,025. Hasilnya adalah 1. Jadi, perbandingan terkecilnya atau rumus empirisnya adalah Na-nya, natriumnya ada 2, koefisiennya. Kemudian sulfurnya ada 1. Nah, bisa dipahami? Allah bisa, Bu. Oke, baik. Oke, satu lagi untuk contohnya. Suatu senyawa C dan H mengandung 6 gram karbon dan 1 gram hidrogen. Tentukan rumus empiris dari senyawa ini. Langsung kita masukkan, sama dengan yang tadi. Masukkan jenis-jenis unsur penyusun senyawanya. Untuk karbon, ada 12 AR-nya. Kemudian untuk hidrogen, AR-nya ada 1. Nah, kita tentukan masanya di sini. Ada 6 gram dan 1 gram. Kemudian mengubah massa ke mol sama dengan yang tadi dibagi gitu ya. 6 dibagi 12, 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 0,5 banding 1. Kemudian menentukan massa atom relatif unsur penyusun senyawa. Rumus empirisnya, tadi saya berikan quiz tentang rumus empiris dan implementasinya dalam pengecoran logam yang berkaitan dengan pengecoran logam. Nanti akan saya koreksi, kemudian akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup, kita akan merangkum kuliah kita sore hari ini. Ada yang mau sharing? Kita tadi belajar tentang apa saja? Mol. Oke, konsep mol kita pelajari. Menyatakan rumus empiris. Kita belajar tentang rumus empiris. Menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atomnya. Kemudian kita tadi juga belajar tentang konsep mol. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan rumus molekul. Dan tadi yang jurnal yang saya kirim di classroom, kita akan belajar juga tentang implementasi dari penggunaan rumus empiris. Dan juga nanti kita belajar tentang jenis-jenis senyawa yang berkaitan dengan pengecoran logam. Baik, itu saja pertemuan kita sore hari ini. Apakah ada pertanyaan?